Harusnya kita ingat, membangun kota itu bukan model Roro Jonggrang dalam semalam, bukan dalam 5 tahun. Kota itu by proses. Iya, iya, iya. Tidak mungkin membangun seperti fisik. Seperti membangun fisik ya jadi kota tapi mati. Justru membangun kota adalah menghidupkan kota. Jadi kan kota itu seperti kita dulu kan pernah dengar kota mandiri. Ya. Nah, mandiri Ya. dalam konteks apa? Harus ada fungsinya, Ya. industri, pariwisata, ekonomi dan sebagainya. Nah, kalau ingin membangun 40 kota seperti Jakarta? Kita harus tahu Jakarta itu kan metropolitan besar. Sementara sebelum sampai kepada 40, kita dulu punya 10 metropolitan. 10 metropolitan. Kawasan metropolitan dari Jakarta, Jakarta, Surabaya, kemudian Bandung, Medan, Makassar, Palembang, Semarang dan sebagainya. 10 ya? 10 kota Metropolitan. Minasata dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, so what gitu loh sudah dibangun, mengapa dia tidak terbentuk seperti Jakarta? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ingat, kalau membangun Jakarta pasti ada kekuatan finansialnya. Masalah sekarang itu bukan persoalan berapa biayanya. Justru yang harus kita hargai adalah kekuatan dari anak-anak muda sekarang ini. Yang bekerja di IKN itu anak-anak kita. Iya, iya. Insinyurnya, tukangnya, engineer-nya bekerja berpacu dengan waktu. Iya, iya, iya. Itu nggak bisa kita bayangkan loh. Iya, iya. Bekerja, bersinergi, membangun dalam sesuatu waktu tertentu dengan tekanan yang luar biasa dan harus mampu mewujudkannya. Iya, iya. Sobat Panangian, kali ini saya mengundang seorang practitioners di bidang tata ruang yang disebut dengan urban planner. Beliau ini sudah 23 tahun berpengalaman, ya campur ya, sebagai konsultan individual, sebagai konsultan yang mungkin diajak dengan tim, ya, sebagai guru besar di bidang tata ruang di Universitas Trisakti. Apa yang mau saya katakan? Kenapa saya mengundang beliau ini? Karena dia sangat aktif memberikan nasihat bagi kepala daerah, baik wali kota, bupati, bahkan gubernur, untuk membenahi kota-kota yang sedang akan dibangun maupun yang sudah dibangun, revitalisasi dan seterusnya. Nah, jadi selama 23 tahun pengalaman, jadi jangan cari lagi tandingannya. Kalau ada TV nanti komentar apa mengenai apa, selalu beliau ini yang dipanggil. Siapa lagi kalau bukan Kang Yayat Supriyatna, ya, yang lahir di Medan. Lahir di Medan. Sundanya sudah murtad. Nah, kemarin ada yang menarik dalam sebuah acara debat, ya kan? Debat, ada yang mengatakan kami sebagai pasangan capres dan cawapres akan membangun 40 kota setingkat Jakarta gitu. Orang pada kaget, dari mana itu? Apakah mungkin katanya gitu? Kira-kira gimana? Harusnya kita ingat, membangun kota itu bukan model Roro Jonggrang dalam semalam, bukan dalam 5 tahun. Kota itu by proses. Tidak mungkin membangun seperti fisik. Seperti membangun fisik ya jadi kota tapi mati. Justru membangun kota adalah menghidupkan kota. Jadi kan kota itu seperti kita dulu kan pernah dengar kota mandiri. Mandiri dalam konteks apa? Harus ada fungsinya, industri, pariwisata, ekonomi dan sebagainya. Nah, kalau ingin membangun 40 kota seperti Jakarta, kita harus tahu Jakarta itu kan metropolitan besar. Sementara sebelum sampai kepada 40, kita dulu punya 10 metropolitan. 10 metropolitan. Kawasan metropolitan dari Jakarta, Surabaya, kemudian Bandung, Medan, Makassar, Palembang, Semarang dan sebagainya. 10 ya? 10 kota ada. Metropolitan. Minasata dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, so what gitu loh sudah dibangun, mengapa dia tidak terbentuk seperti Jakarta? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ingat, kalau membangun Jakarta pasti ada kekuatan finansialnya. Jadi itu menjadi kekuatan paling besar. Nah, seperti contoh lah, Jakarta itu dikelilingi oleh metropolitan juga. Tetangga-tetangganya, Bekasi di atas 2 juta, Tangerang juga di atas 2 jutaan, kemudian Tangerang Selatan, Bogor dan sebagainya, Depok dan sebagainya. Jadi kalau di total di metropolitan Jabodetabek ini, Greater Jakarta itu ada lebih dari 30 juta. Lebih dari 30 juta.
penduduknya. 30 juta ya. 30. Bahkan 2025 nanti diperkirakan Greater Jakarta Jabodetabek itu bisa mengalahkan Greater Tokyo. Iya. Dari sisi penduduk yang 34 juta, Tokyo penduduknya turun, kita naik terus. Iya, jadi kita bisa the biggest town in the world ya. Dari konteks jumlah penduduknya sih 30. Wow. Tapi dari pelayanan mungkin jangan bandingkan. Nah, pertanyaannya, kalau Jakarta begitu mandiri dengan kemampuan APBD yang hampir di atas 80 triliun, tetapi tetangga-tetangganya berapa kemampuannya? Kota Bogor cuma 3 triliun, Kabupaten Bogor cuma 9 triliun, kemudian wilayah lainnya sekitar 6-7. Nah, bayangkan berapa besar kemampuan anggaran itu. Jadi ibaratnya selalu saya katakan tadi, visi, misi, tanpa gizi, mimpi. Nah, artinya, apa lagi itu? Nah, itu tadi, gizinya ada enggak? Gizinya ada enggak ya? Gizinya ada enggak? Bisa jadi Jakarta gitu? Ya, Jakarta harus besar Jakarta. Nah, sekarang pertanyaannya, mohon maaf, yang membedakan Jakarta ke depan dibandingkan kota-kota lain, Jakarta itu tidak punya nikel, Jakarta tidak punya sawit, Jakarta tidak punya ini, tapi Jakarta itu punya ruang. Nah, jadi sebetulnya tantangan untuk mengelola seperti Jakarta itu adalah ruang yang dikelola menjadi inovasi, menjadi opportunity. Pertanyaannya, apakah 40 kota itu mampu seperti itu? Nggak mungkin. Dan yang kedua yang menarik, kekuatan dari sumber daya manusianya. Jadi saya mengatakan membangun 40 kota itu sama dengan mencari 40 wali kota yang benar. Jadi kembali ke orangnya jadinya. Orangnya, karena bagaimanapun membangun kota 40 kota itu harus sama visinya, dari visi nasional di tingkat provinsi, kota, dan cuman yang menjadi masalah di kita itu terkunci oleh apa? Gonta-ganti jabatan politik. Di tingkat kota. Nah, jadi ada pilkada, misalkan. Ya. Kita itu kan sukanya ngejelekin yang dulu, tidak mau melanjutkan karena perbedaan sudut pandang, perbedaan kepentingan, perbedaan program. Jadi menurut saya kesalahan terbesar dalam konteks pembangunan kota yang mengejar 40 itu adalah dalam konteks rencana pembangunan jangka panjangnya menengah. Nah, karena terus terang saja, setiap wali kota terpilih pasti punya visi sendiri, punya misi sendiri yang dia ingin bangun 5 tahun. Nah, begitu ganti wali kota, ganti lagi. Maka saya bilang tidak semudah itu membangun 40 kota yang seperti Jakarta. Jakarta udah lebih berapa tahun dia, sejarah masa lalu dia membentuk dia menjadi pusat finansial, pemerintahan, dan sebagainya. Jadi yang paling 476 tahun Jakarta. Jadi pertanyaan paling menarik adalah kota itu mau dibangun seperti apa? Kita punya pengalaman loh. Ingin cepat-cepat gitu. Dan seperti mengejar yang tetangga kita. Apa itu? Batam dan Singapura. Batam itu kurang apa tuh? Di zamannya Pak Habibie. Master plan-nya udah dibuat. Tanahnya itu, HPL-nya dikuasai oleh otorita. Master plan-nya, kualitasnya, dan dia diharapkan menjadi kompetitornya atau dia menjadi backup-nya dari Singapura. Tapi apa yang terjadi? Dengan cara akselerasi yang seperti itu, ternyata tidak terwujud. Ruli yang jadi. Ruli yang terjadi. Kita tahu ya kan, bagaimana dulu saya juga terlibat mengatasi Batam itu untuk mengatasi rulinya. Nah, jadi pertanyaannya, apa yang gagal dalam konteks pembangunan Batam yang tidak terwujud? Seperti apa ya? Satu, kegagalan struktur. Kegagalan kebijakan. Visi pengembangan Batam itu menjadi pelabuhan bebas, pusat industri, tidak terjadi karena tidak ada sinergi antara pusatnya. Sama lah misalnya orang membicarakan IKN, misalnya itu ada undang-undangnya, misalnya kan. Batam tidak ada undang-undangnya. Hanya otorita aja. Kemudian, tapi tidak didukung oleh undang-undangnya dan dia bertentangan dengan undang-undang otonomi daerah. Jadi begitu dibentuk pemerintah dengan undang-undang otonomi, ada wali kota Batam, ada kepala otorita. Ini kan dua kontestasi pimpinan wilayah. Jadi disitulah kacaunya. Nah, maka saya bilang cara-cara mempercepat akselerasi dengan segala sesuatu yang mungkin matang di dalam perencanaan tapi tidak matang dalam kebijakan yang mendukung, di situ suka putus nyambung. Jadi kita membangun 40 kota itu harus jelas mau dibawa kemana kota-kota ini kan. Jadi terus terang aja menjadi PR kita harusnya cara membangun itu tidak bisa dengan cara menyeragamkan. Beda Jakarta dengan
sumber daya penduduknya bagus, pendidikan bagus, ekonominya bagus, ya kan? Jangan sampai kita pingin membangun kayak Jakarta. Mungkin dengan standar ala Amerika, ala Jepang, yang lain ala kadarnya. Iya kan? Transportasi ala kadarnya. Karena jalan-jalan pintas pun tidak menyelesaikan masalah. Berarti ya bisa dikatakan waktu dia bicara mengenai misi, sebenarnya penjabaran misinya itu nggak terlalu jelas. Tidak jelas. Alasannya mungkin pertimbangannya ini debat, kemudian kerangka konsep kebijakan. Sebetulnya dalam konteks kebijakan pembangunan kota nasional itu sudah ada dibuat oleh Bappenas. Cuman dalam RPJMN ya kan itu ada konteks kita visi kita 20 tahun seperti mengejar Indonesia emas 2045. Ya, itu kan berapa tahun itu dari sekarang? Kan hampir lebih kurang 20-an tahun, 21 tahun ya. Jadi 20 tahun itu pentahapannya jelas gitu. Jadi artinya Bappenas sebenarnya sudah punya rencana kota-kota sudah punya ada di 2045 ya. Kebijakannya sudah ada dalam konteks kebijakan pembangunan kota secara nasional itu. Jadi konteks membangun kota kan juga harus disupport dengan yang lain. Jadi dalam konteks ini dukungan dari pusat, provinsi. Nah, kadang-kadang kan kita tahu kota itu kan pada level kota dia masih ada provinsi dan masih ada nasional. Nah, yang berat di kita itu satu. Apa tuh? Ada pembagian kewenangan. Nah, misalnya contoh pusat, di jalan, pusat begitu jalan, ini jalannya kok rusak, ini jalan provinsi, kotanya nggak bisa menyentuh. Ini jalan apa? Ini jalan nasional. Nah, ke Jakarta itu hampir semua jalan nasional itu udah di take over oleh DKI. Sehingga dia ada masalah bisa diselesaikan. Kan kita tidak mau mengulangi tragedi Lampung. Lampung itu coba ada jalan tapi kemampuan tidak ada untuk memperbaiki. Akhirnya di take over Jakarta masuk. Akhirnya keluarlah sekarang peraturan presiden untuk men-take over semua persoalan itu. Nah, jadi kalau membangun 40 kota, apakah semua masalah diambil oleh pusat? Nggak mungkin. Jadi prinsip itulah yang harus kita mendorong, kemandirian setiap kota untuk mampu menciptakan ekonomi apa yang paling cocok buat mereka gitu. Jadi sebenarnya otoritas atau inisiatif pengembangan kota itu harusnya memang ada di kota itu sendiri ya. Jadi kita pertama gini, apa sih kekuatan utama dari masing-masing kota itu? Misalnya memang terkait ya. Jakarta dia model ruang. Ada ruang. Dia pusat bisnis, ada finansial sebagai basis utamanya. Terus misalnya kalau ke Bandung itu kekuatannya apa? Industri, ekonomi kreatif, wisatanya, wisata, tekstilnya. Dan artinya apa? Itu punya potensi besar. Yogyakarta ada pendidikan, ada wisata, ada itu bangun. Bali ada batik dan industri. Nah, itulah yang terjadi. Contohnya misalnya mohon maaf, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan itu sekarang tuh menjadi kota yang cukup sangat maju di Banten. Kekuatannya pada 3 sektor misalnya, perdagangan jasa, kemudian pada konteks properti dan konstruksi. Dari konsep cuman kalau ditanya masa depan kota ini mau dikembangkan kemana? Dia mengatakan perdagangan dan jasa. Nah, kita yang paling berat tuh satu kelemahan terbesar. Ketika urbanisasi meningkat, penduduk makin meningkat, dampak terbesar terjadinya namanya tersiarisasi itu adalah gini. Kota yang bagus ketika mampu mengelola urbanisasi pembangunan itu ke arah manufacture. Jadi ada industri pariwisata, ekspor, teknologi. Jadi kategori income-nya meningkat. Tetapi di kota-kota kita pada umumnya yang terjadi jasa apa? Jasa kuliner, jasa ojol, jasa yang levelnya tidak mungkin orang itu akan sejahtera. Maksud saya income-nya nggak akan pernah naik tinggi. Misalnya contoh ya, kalau di Bandung orang walaupun tinggal di Bandung tapi banyak mendapatkan order dari bisnis dari Jakarta, kota wisata, income-nya tinggi, hotelnya berkembang. Jadi pertanyaan itu tadi, apa kekuatannya? Yang paling menarik lagi contohnya dari belajar dari Banyuwangi. Banyuwangi itu dulu Banyuwangi yang dipimpin Pak Azwarana sekarang Menpan. Apa yang belajar? Pertama di sana itu dia mengatakan kita kabupaten miskin. Tempat santet,
Kolor hijau, pokoknya menyeramkan lah. Pertanyaannya, apakah stigma itu harus seperti itu untuk membuat sebuah kota menjadi tidak bisa kabupaten lah? Dia punya kekuatan satu, inovasi. Bagaimana cara mengembangkan itu? Dia tanya sektor mana yang bisa menumbuh kembangkan kawasan mereka, pariwisata. Banyuwangi. Nah, pertanyaannya, tempatnya jauh, ya kan? Untuk mencapainya orang lebih 9 jam jalan darat. Nah, bagaimana jarak yang 9-11 jam itu bisa 1,5 jam? Transportasi. Apa yang terjadi? Dia bangun bandara sendiri. Ya kan? Dia bangun bandara sendiri. Kemudian dia benahi semua sektor pariwisata di situ karena pariwisata menjadi kekuatan untuk mengatasi kemiskinannya. Nah, kemudian udah bandara itu dia benahi. Misalnya contoh ya, dulu ada namanya Tour de Ijen. Jadi Tour de Ijen itu adalah kayak Tour de France. Ya. Pimpinannya ke sana. Coba kita lihat, tanya sama panitia. Itu standar jalannya, standar untuk tour ini yang gimana aspalnya? Cuman segini ya, tebalannya. Dipanggil dinas PU-nya, buat aspal ke Gunung Ijen seperti ini yang di sana. Tinggal memenuhi kan udah. Apa yang selanjutnya? Apa kekuatan lainnya? Lanskap ruangnya. Itu areal sawah dan sebagainya. Jadi wisatawan tertarik. Kemudian dia punya banyak. Nah, itu kan udah menarik kekuatan. Yang kedua yang dia lakukan apa? Operator penerbangan kan nanya, emang kalau gue masuk ke sana, load factornya terpenuhi nggak? Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh mereka? Kami jamin penerbangan Anda ke sana, kalau kurang dari 80%, saya tanggung jawab. Jadi, apa yang dilakukan? Ketika berkurang, itu semua aparat daerah diberikan kesempatan, dihimbau untuk terbang. Jadi operator merasa dilindungi, ya kan? Tidak rugi. Itulah kekuatan misi yang dibuat oleh pimpinan daerah yang tahu membaca ketika flight itu tidak turun. Contohnya juga yang dilakukan oleh apa? Sulawesi Utara, Manado, gubernur sana. Dia punya banyak ikan. Ikan ini menurut importir yang dari Jepang harus 20 jam itu sudah harus sampai di Tokyo Narita. Cuman tidak ada penerbangan. Iya kan? Penerbangan dari sana. Akhirnya ikan itu harus terbang dulu ke Bali. Dari Bali baru terbang ke Narita. Berapa jam dan berapa duitnya? Akhirnya ada kebijakan mahal. Kebijakan dari pemerintah daerah melalui visi dari wali kota atau pimpinan daerah. Dia bilang, Garuda transitlah di Manado seminggu sekali. Kalau kurang dari sekian, saya subsidi. Jadi begitulah inovasinya ketika kekuatan-kekuatan sumber daya itu bisa mengundang investor. Nah, belajar juga dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi itu apa? Meletakkan semua bisnis hotel pada tempatnya dan mengembangkan pariwisata sebagai kekuatan. Jadi yang dilakukan itu adalah membuat smart village, membuat kursus-kursus. Kemudian setiap investor yang bangun hotel dia bilang, SDM-nya dari mana dapatnya? Dia mendirikan sekolah-sekolah pariwisata. Dan itu yang menarik adalah inovasi yang dilakukan oleh daerah itu mendapat penghargaan dari pusat. Ya kan? Ini kan masalahnya harus diingatkan. Jangan takut pening jadi pimpinan itu. Sering-sering pening, lama-lama terjadi peningkatan. Luar biasa ini. Jadi yang dibutuhkan itu sumber kreativitas. Jadi kalau misalnya si investor datang, investor juga akan melihat. Bahkan ada yang mengatakan, maaf, waktu itu Pak Anas bilang ke saya, maaf saya tidak mau main hotel di bintang 3, hotel-hotel transit, saya mau bonteng hotel bintang 5. Terus apa dikatakan? Iya, lu bangun. Terus gak jaminan jaminan supaya hotel penuh itu apa? Saya jamin hotelnya penuh karena saya buat 100 festival dalam setahun. Jadi semua dinas harus membuat kreativitas programnya, Pak. Misalnya contoh ya, ini contoh aja ya. Bagaimana membangun kota itu bukan sekedar membangun seperti Jakarta, tapi membangun kreativitasnya. Contohnya misalnya, ketika ada tari apa tuh yang di pantai yang 5.000-an penari itu. Pertanyaannya, jangan lihat 5.000 penarinya. Apakah untuk melatih 5.000 penari itu perlu gedung yang besar? Tidak. Cukup dengan cara memberikan insentif bagi pelatih nari dari rumah ke rumah. Apa bisnis yang muncul dari tari menari itu? Make up. Fashion.
bergerak bisnisnya, mendatangkan orang. Kenapa anak-anak sana tuh tertarik? Ketika festival itu terjadi, diundanglah para duta besar datang lihat, wow tarinya menarik. Nanti kami undang ke Eropa. Nah, itulah menjadi kekuatan. Dan satu hal menurut saya, untuk membuat 40 kota itu bukan sekedar fisik, tapi inovasi dan gagasan. Jadi kalau misalnya cara membangun SDM-nya, ini kalau terus terang saya mengatakan, kalau kita punya masalah dengan SDM, itu SDM-nya lemah, ujungnya SDM juga. Semua dapat masalah. Kalau semua dapat masalah, ujungnya SDM juga. Selamatkan diri masing-masing. Luar biasa singkatannya. Jadi maksud saya, di sini itu gagasan. Jadi di gagasan, jadi pembenahan di dalam. Jadi saya nggak kebayangkan kota dibangun besar, tapi kalau tata kelolanya amburadul, motivasinya itu, ya kadang-kadang mohon maaf ya, belajar dari Greater Tokyo gitu ya. Rata-rata yang ngelola kota itu nggak banyak SDM-nya, tapi orang-orang dengan kemampuan smart yang cukup baik, dan rata-rata alumni dari Universitas Tokyo. Iya. Saya dengar gitu ya. Gitu. Iya. Jadi ada standarnya ya? Iya, ada standarnya. Jadi lebih penting kita membangun kualitas kotanya, livable city. Kita mengharapkan bukan seperti Jakarta. Jakarta ini ya kalau bagusnya itu kota itu bagusnya punya KPI dia, Key Performance Indicator. Untuk membuat misalnya air, ini udah berapa persen, waktu. Jadi kalau bisa dikatakan, Kang Yayat, bahwa DKI ini belum jadi sebuah kota yang bisa diadakan standar untuk dikopi-kopi oleh Indonesia. Coba saya tanya, apa standar yang perlu diambil dari Jakarta? Nah, pertanyaan besar. Iya, betul. Apa ukuran yang kita buat? Kalau misalnya kota yang 10 menit misalnya, 30 menit, bisa nggak membangun suatu sistem layanan transportasi yang mudah, gampang? Bisa kemana-mana tercapai indikator waktu. Kedua, air. Kemudian sanitasi. Dan yang paling berat yang di sini Jakarta adalah terjangkau nggak harga rumah? Iya, memang. Ya kan? Rumah mimpi kita, ya kan? Kita punya konsep ini, tapi selama itu kebutuhan dasar tidak mampu dipenuhi, dan yang paling berat itu kita tidak bisa membandingkan apple to apple. Jakarta itu adalah dari BPS kota termahal biaya hidupnya, hampir 15 juta. Jadi kalau kita bayangkan, apakah kita harus mengejar ke sana? Justru dibandingkan Banyuwangi, itu dengan biaya hidup termurah. Berapa juta salah? Lebih rendah dari itu, di bawah sekitar 5 juta atau 3 jutaan. Sementara di kita ini, ya Jakarta itu apa-apa mahal. Jadi bayangkan, termahal kita di metropolitan ini, nomor satu, Jakarta tuh 14,8 juta. Beda tipis dengan Bekasi, 14,6. Jadi kota-kota di kita ini, di sekitar Jakarta, yang mahal-mahal itu ya, Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang. Di atas 10 juta semua ya. Pertanyaannya, kalau ingin membangun kota seperti Jakarta, apakah harus semahal ini? Justru sekarang orang mencari bagaimana mendapatkan kualitas hidup terbaik dengan biaya yang betul-betul cukup. Seperti orang mengatakan, kalau Jakarta terlalu mahal, nggak usah kan mengelola anak ke Jakarta, ke Jogja aja, ke Malang aja. Karena terlalu biaya hidup, gitu kan. Justru yang kita cari adalah kota dengan standar yang terbaik, dengan biaya hidup yang lebih terjangkau. Jadi mahal kan, Singapura juga mahal kan. Jadi hanya kelompok-kelompok yang katakanlah yang romantis lah, rombongan yang suka makan gratis itu ya, daripada yang romusa, rombongan buka susah itu kan. Nah sekarang ini loh, Jakarta. Bagaimana memitigasi atau katakanlah mengurangi kemahalan Jakarta? Apakah misalnya contoh ya, dengan membangun IKN, kan? Terjadi epicentrum baru kan? Nah mungkin dengan membiarkan secara alamiah orang-orang yang tidak mampu 15 kan ke pinggir dia, benar nggak? Lama-lama Jakarta penduduknya bisa jadi minus dong pertumbuhannya. Nah ini menarik. Jakarta itu sebetulnya kayak kue donat. Jakarta Pusat tuh udah kosong, penduduknya paling sedikit. Di bawah sekarang 1,1 jutaan lah. Tadinya tuh sebelumnya di bawah 1 juta. Di tengah itu Jakarta Pusat paling mahal. Sementara orang pindah ke pinggiran semua. Justru yang menarik di Jakarta itu apa? Jakarta Pusat paling sedikit penduduknya, tapi paling lengkap infrastrukturnya. Ada MRT, ada LRT, ada Transjakarta. Semua paling lengkap, tapi orangnya nggak ada.
Berarti, aduh. Iya kan? Iya. Orang di Jakarta Pusat tuh hanya 0,4% yang tidak terjangkau dengan angkutan umum. Semua di Jakarta Pusat tuh lengkap. Ya kan? Makanya lama-lama orang ke pinggir kan karena terlalu mahalnya. Katanya data dari Jakarta 2022 itu Jakarta ini sudah mulai ditinggalkan antara 200 sampai 250 ribu orang Per tahun dalam setahun itu keluar. Wis. Keluar karena biaya yang tinggi itu. Jadi siapa yang bisa tinggal di tengah kota kalau begitu mahalnya tanahnya? Coba tanah sini berapa kan 200 jutaan dari sini kan? Iya, betul. Bagaimana rumah yang terjangkau? Makanya orang-orang yang di pinggir Jakarta itu banyak yang makin lama makin pinggir. Kenalah dia sindrom P13. Apa itu? Pergi pagi, pulang, petang, pantat panas, pinggang, pegal, pala, pusing, pendapatnya pas-pasan. P13 kena, aduh. Jadi sebetulnya orang yang di pinggiran itu bukan untuk kaya, hanya sekedar untuk bertahan hidup dan mencari opportunity. Dengan gaji yang lebih besar, dia bisa mencicil rumah di pinggiran. Dan kita terus satu belum terintegrasi dari sisi tarifnya untuk public transport. Artinya memang dibandingkan dengan Greater Kuala Lumpur misalnya ada valley-nya itu di Kuala Lumpur ya, dia tahu orang yang di pinggir itu rumahnya jauh, dia difasilitasi oleh jaringan transportasi dengan tarif yang lebih terjangkau. Nah, kita itu susah. Rumah-rumah kan di pinggiran. Maka saya mengatakan Jakarta Pusat ada wilayah yang paling sedikit penduduk tapi paling lengkap fasilitasnya. Sementara wilayah pinggirannya di Bogor, Kabupaten Bogor, Bekasi itu 60-70% orang tidak terjangkau. Makanya Jakarta itu ada 19 juta motor. Ada 5 juta mobil. Pertanyaan tuh, kenapa pilihannya motor? Karena struktur income-nya memang rendah. Kalau misalnya gaji kita UMR berapa gaji kita? 4,5. Tanggal 4 langsung 5 hari. Jadi bisa dikatakan selama 5 tahun pembangunan Jakarta terakhir ini banyak juga yang tadi ya, anomali tadi ya. Sedikit penduduknya, tapi fasilitasnya lengkap. Jadi unutilized, nggak bisa dipakai. Nah, itu kesalahan di tata ruang juga. Iya. Tata ruang menempatkan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan sebagai pusat perkantoran dan bisnis. Jadi transportasi semua itu di Jabodetabek, tujuan utama adalah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Makanya macetnya di situ semua. Bayangkan jutaan orang, 3 juta masuk ke pusat ke Jakarta itu, paginya juga begitu. Malamnya sepi. Sepi. Kan? Benar. Jadi itu tadi. Nah, pertanyaan kalau nanti kita bangun TOD di situ, siapa yang bisa tinggal di situ? Rata-rata pengguna transportasi yang naik MRT itu adalah kalangan anak muda yang gajinya di bawah 10 juta. Yang rata pakai sepatu kets kayak Bapak. Karena nggak ada orang pakai high heel gitu kan. Nggak ada. Nah, di situ. Nah, mereka itu yang tinggal di pinggiran. Seperti anak-anak Citayam itu kan. Dan sebagainya. Itulah yang bekerja dan mengisi koridor sini. Jadi pertanyaannya kalau nanti pun dibangun fasilitas dengan itu, ada nggak subsidi rumah yang terjangkau untuk mereka di tengah kota dengan gaji yang sangat terbatas tersebut? Nah, itu kan menjadi pertimbangan. Nah, hal lagi yang membuat Jakarta itu terlalu tersentralisasi. Jakarta itu kurang melakukan namanya redistribusi fungsi. Berbagi peran. Misalnya contoh. Pendidikan, UI udah dipindahkan ke Depok. Industri bisa dipindahkan nggak ke Bekasi, ke Kerawang, Kemudian apalagi yang bisa dipindahkan ke itu? Kalau misalnya nanti teman-teman di Tangerang Selatan itu misalnya di, saya boleh sebut ya, di BSD misalnya kan, di Karawaci atau tempat lain membangun pusat perkantoran, bisa nggak ini bergeser keluar? Jadi redistribusi fungsi, menyebar fungsi-fungsi yang selama ini. Nah, memindahkan ke IKN juga bagian dari redistribusi fungsi. Apa yang dipindahkan? Pusat pemerintahannya. Dipindahkan ke sana. Apalagi yang bisa dipindahkan? Yang bisa ditarik keluar dari Jakarta. Seperti contoh, yang dipindahkan adalah satu ya, industri. Kemana? Ke Cikarang. Bekasi sampai Cikarang. Tapi diprotes oleh teman-teman Kabupaten Bekasi. Pabriknya di Bekasi, kantornya di Jakarta. Yang menerima pendapatannya Jakarta. Itulah
kurang terdistribusi. Dan sekarang kita ngelihat akhirnya apa yang terjadi? Tumbuh kembangnya kota-kota baru sepanjang Jakarta sampai Cikampek. Betul. Cikarang penduduknya udah di atas 2 juta, 3 juta. Cibitung, bahkan sampai ke wilayah sininya. Itu kan tumbuh kembangnya wilayah kawasan industri diiringi dengan tumbuh kembangnya kota-kota barunya. Ya. Makanya MRT nanti ada yang east westnya itu ya, timur baratnya itu akan sampai ke Cikarang. Sampai Balar. Nah, itu kan mengantisipasi koridor itu yang akan tumbuh berkembang. Jadi saya mengatakan Greater Jakarta dengan penduduk 30 juta sampai nanti 34 juta. Ya. Itu artinya mendorong kota-kota lain yang bisa tumbuh kembang seperti Jakarta. Ternyata dalam tariknya sulit. Justru Depok, Bekasi itu menjadi kota yang tumbuh kembang, tapi 40% warganya bekerja di Jakarta. Ya. Jadi kalau misalnya kita ke Bekasi, ini beda tipis antara Bekasi Jakarta hampir sama ya kan? Karena sebagian orang Jakarta memang tinggal di Bekasi. Sebagian Jakarta tinggal di Depok. Karena apa? Orang memilih tinggal dalam jarak yang mudah. Misalnya ke Bekasi mengapa pilihan favorit? Karena jaraknya sekitar 20 km. Ya. Untuk jalan tol lebih mudah. Kemudian juga Depok. Depok pun sebetulnya akan mengalami dilema. Dilemanya di mana coba? Dia dulu dari perkampungan wilayah ini tumbuh menjadi sebuah kota besar. Struktur jaringan jalannya macet kan, pendek di mana-mana, penduduknya dari sekarang tertolong oleh jalan tol. Kan ada layer 1, 2, 3-nya. Nah, sekarang akibatnya orang dari Depok tetap makin mudah ke Jakarta, dan data menunjukkan siapa orang yang paling banyak bawa mobil ke Jakarta, orang Bekasi, orang Depok. Jadi itu yang disebut kalau malam Jakarta itu hanya 10 juta ya, kurang lebih ya. Iya. Kalau pagi itu bisa 13 juta 13 ya. jutaan. Jadi komuter itu 3 juta ya? Iya, 3 jutaan. Mungkin bisa lebih lah sekarang ini. Karena itu tadi. Ya karena kalau orang keluar Jakarta ke sana terus, ya pasti akan lebih. Iya, itu tadi makanya saya bilang Jakarta harusnya sejak dulu, nah kita kan kesulitannya satu. Antar kota dengan kota-kota lain sulit kerjasama. Apalagi diposisikan teman-teman metropolitan lainnya tuh penyangga Jakarta. Wah, itu capek tuh, bisa TBC tuh. Tekanan batin capek deh. Oh iya. Penyangga Jakarta. Kan? Oh, jadi sebutan itu jadi membuat beban ya? Beban lah. Contohnya Jakarta tidak punya tempat pembuangan sampah. Titipnya di Bantar Gebang. Jakarta kebanjiran, nyalahkan Bogor. Ya kan? Jakarta udah sumber air. Sumber airnya Karian. Nanti diambil dari Lebak, nanti dari waduk dari bendungan Jatiluhur. Jakarta ini sebetulnya sudah krisis sumber daya. Jadi apa-apa masih sangat tergantung dengan kota-kota sekitarnya. Cuman masalahnya Jakartanya besar dengan suplai dari tetangga kiri kanan, tapi kurang berbagi. Artinya dalam bentuk bantuan fasilitas. Makanya nanti dengan undang-undang yang baru ini, undang-undang yang daerah istimewa Jakarta, daerah khusus Jakarta daerah ini, khusus Jakarta, nanti ada namanya Dewan Metropolitan. Kemudian nanti ada rencana misalnya untuk membuat terintegrasinya sistem layanan transportasi. Nah, sekarang misalnya pendekatan administratif, nanti fungsional lah. Layanan transportasi itu tidak melihat batas administrasi, dan pendekatannya B2B. Misalnya tadi menggabungkan MRT, LRT, KAI, BTB, ya. Kemudian Trans Pakuan, Transport Patriot, itu dengan satu bisnis yang sama, itu membuat mungkin tarifnya tidak terlalu berbeda. Karena sekali lagi penyebab salah satu kemiskinan terbesar di kita ini adalah besarnya biaya transportasi yang menggerus pendapatan kita. Makanya orang naik motor, Pak. Jangan salahkan naik motor, tanah gajinya 4,5 tadi. Tanggal 4 langsung 0,5. Nah, tolong kembali ke apa itu yang baru itu, undang-undang itu. Jadi artinya nanti presiden yang akan menunjuk. Nah, inilah yang gubernur. Nah, ini menarik ya. Ini agak beda tipis dengan IKN. Ya. IKN itu dengan IKN nggak ada. Undang-undang otorita. Ditunjuk oleh presiden. Ya. Ditunjuk oleh presiden. Ya. Tapi di sana nggak ada pilkada kan? Tidak ada pilkada dan tidak ada DPR-nya. Ya. Jadi memang ada intervensi dari pusat. Iya. Jadi ibaratnya ku tahu yang kau mau. Iya, belajar dari Batam tadi Bapak bilang kan. Iya dong, jangan mengulangi kegagalan itu kan. Itu visi sebagian. Jakarta menjadi apa? Kota global. Ya kan, pertanyaannya visi misi apa yang dititipkan oleh presiden kepada gubernur di sini
Nah, tinggal minta persetujuan dari DPRD saja kan. Ini loh kandidatnya, ya ibaratnya kalau di fit and proper test di DPRD ya dipilih lah gitu loh. Dipilih oleh presiden. Nah, disitulah yang sebetulnya samanya visi pemerintah pusat dengan visinya daerah. Jadi jangan sampai setiap jadi gubernur DKI selalu jadi presiden. Iya. Dan selalu ada benar dikotomi punya kartu untuk jadi ini, enggak lah kan? Jadi maksud saya, Jakarta ini punya peran besar, capitalnya gede, sumber dayanya besar. Jadi kalau dia tidak dikendalikan berbahaya ini. Jadi bisa mau-maunya gubernurnya itu mau dibawa kemari. Nah, kedua, kalau dia dengan menjadi undang-undang ini, dia punya visi jangka panjang yang jelas. Karena terus terang saja, kalau dia menjadi kota global, apa yang mau kita tempatkan di Jakarta ini dalam konteks global? Kantor FIFA udah pindah, misalnya. Piala Dunia sudah pindah di sini. Hub kita masih dikendalikan Singapura. Bandara kita mau jadi apa? Jadi kalau dia kota global, harusnya ada standar yang kita tetapkan sebagai kota global. Misalnya transportasinya dengan standar yang mendekati level kota-kota utama dunia, pelayanan kebersihannya, Jadi ada trust, Pak. Jadi kalau kita mau investasi di Jakarta, apa trust, apa jaminan yang diberikan oleh itu? Nanti juga terkait dengan mekanisme perizinannya kan? Iya dong. Dengan semuanya itu. Jadi membuat kota ini punya daya tarik dan punya kemampuan untuk berkontestasi dengan kota-kota lainnya. Betul. Dan kemudian kita sudah lihat pengalaman Jakarta itu selalu dijadikan barometer oleh kota-kota besar lainnya kan. Ya, walaupun tadi Akang bilang bahwa Surabaya dengan Jakarta itu lebih bagus Surabaya. Ya. Kenapa bisa gitu? Nah, pertama begini, Surabaya penduduknya tidak seperti Jakarta. Jumlahnya. Kemudian dalam konteks secara kultural di wilayah Jawa Timur itu mungkin pendekatan secara kultural lebih pas. Sebetulnya kita harus ingat, pendekatan membangun kota itu ada pendekatan struktur yang membangun kultur. Misalnya contoh struktur itu apa? Seperti saya, tiap hari hidup saya diatur oleh jadwal kereta api. Saya lebih tertib dengan jadwal dan sebagainya. Di Singapura itu kan kenapa dia tertib? Karena aturan 1001 dengan strukturnya itu membangun kulturnya, budaya berkota. Surabaya itu berhasil dalam konteks struktur yang membangun kultur. Jadi orang cinta dengan kotanya, trotoarnya bersih, tamannya bersih, pelayanannya maksimal. Apalagi di Surabaya itu dulu sempat adanya comment center. Jadi orang kalau ada apa-apa comment center, sampai kepada aspek psikologisnya segala macam. Bahkan kalau terjadi kebakaran itu hitungan 15 menit harus selesai. Jadi dengan adanya comment center itu semua sistem pelayanan itu bisa difasilitasi oleh kota. Yang paling berbahaya kan ketika kota tidak mampu memberikan pelayanan, muncullah public distrust di dalamnya. Ya kan? Apa yang bisa memberikan jaminan kepada kota ini, misalnya membuat saya merasa nyaman, dilayani, diwongke gitu kan? Jadi prinsipnya itu ketika Surabaya mampu menata kota, bahkan membangun suatu sistem pelayanan baru. Contohnya misalnya trotoarnya, saya ingat zaman dulu. Bagaimana trotoar mengkilat, disemprot, servis. Bahkan tukang sapunya itu kalau dia tidak bersih kena denda misalnya. Sambil saya pernah lihat, ngapain Mas nungguin daun jatuh. Sampai begitu cintanya tentang kebersihannya, Jadi ketika trotoarnya bersih, bahkan diatur, bahkan dalam pengaturan kota pun, misalnya ada P larang parkir, itu ditambah tulisan motor dilarang parkir. Kalau nggak ngerti rambu bisa baca nggak? Jadi kita tahu sisinya, sebetulnya manusia itu bisa diatur, tapi pura-pura bodoh gitu kan. Jadi membangun kota itu yang membangun budayanya, manusianya. Jadi saya dengar bahwa Surabaya mendapat penghargaan dengan jumlah yang lebih dibandingkan Jakarta. Iya. Nah, pada waktu itu kan, bahkan kota menjadi waktu ada pertemuan UN Habitat pun tempatnya di Surabaya. Jadi ada inisiatif dan itu membuat citra kota menjadi bagus. Jadi kan kita harus juga membangun economic brandingnya ya kan. Itu mau tidak mau harus kita bangun dan kita. Misalnya contoh, mohon maaf ya, Singapura di bandaranya bangun hutan. Bisa mendatangkan jutaan orang. Kebun Raya Bogor ada hutan di tengah kota, tapi nggak mendatangkan begitu. Lebih hebat lagi. Pertanyaan itu tadi, mengapa tidak ada yang mau datang ke sana?
Ya. Itu kan dari quality service-nya. Nah, bagaimana standar itulah yang membuat orang merasa untuk sampai kota itu punya branding, punya kemampuan ekonomi mengembangkannya. Maka saya bilang setiap pimpinan daerah itu ketika ada proposal yang cium dulu, bau duit enggak misalnya. Maksudnya bau duit itu punya kontribusi enggak untuk mensejahterakan masyarakatnya, menciptakan lapangan kerjanya. Jadi selama ini yang kita lihat program-program yang dibangun kota-kota itu lebih banyak menghabiskan anggaran untuk sisi kepentingan internal. Oh, maksudnya internal kota Di itu dalam sendiri? kotanya itu di dalam birokrasinya itu sendiri. Sekedar ada program, sekedar menjalankan program. Bahkan program tahun ini dengan program tahun lalu copy paste. Iya. Jadi ada ruang inovasi. Jadi istilahnya ku coba bertahan mengisi hidup ini. Aku coba bertahan. Iya kan? Aku masih seperti yang dulu. Aku seperti yang dulu. Coba kota-kota ada nggak berubah? Iya, harusnya jangan ya. Kan harusnya tiap hari ada Iya, perubahan. inovasi. Ya, iya. Jadi kita tuh kekurangan untuk inovasi. Iya. Memang terus terang aja bekerja di birokrasi katanya kayak penjara besi, tapi ruang inovasi dengan melibatkan masyarakat kan terbuka. Itu yang kurang di kita. Tapi harus datang dari atas itu biasanya. Nah. Jadi bagaimana pimpinan-pimpinan daerah yang inovasi membuka ruang. Jadi kalau dulu mengatakan ada RKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, RKPD, APBD, sumbernya daerah. Tapi ada kota-kota lain membuat RKPD non-APBD. Sumbernya itu bukan dari APBD, dari CSR, dari koperasi. Contohnya misalnya libatkanlah ada pengembang bangun. Coba dong, jangan bangun aja. Kontribusinya dong buat jalan itu mana? Ya kan? Kontribusi Anda di mana? Nilai tambah apa Anda? Atau memberikan insentif kepada mereka, ada ruang inovasi. Dan mereka-mereka yang di situ pun merasa nyaman. Nah, saya belajar dari Banyuwangi, mereka yang berinvestasi merasa nyaman. Tidak diganggu, tidak dibuat ribet, tidak terlalu lama. Nah, itulah menurut saya kata, bagaimana kota tumbuh kembang pun bukan hanya nyaman buat masyarakat, tapi nyaman juga untuk investasi. Iya. Nah, sekarang coba kita lompat dulu ke IKN. Ya. Tadi saya dengar Kang Yaya juga kan ikut melahirkan proses. Ikut serta lah. Pokoknya kalau diminta itu udah pasti ikut. Gitu. Dalam proses sampai keluarlah otoritas sekarang ya. Nah, banyak dari pihak tertentu meragukan. Dan mengatakan, buat apa itu kota? Itu tidak jadi prioritas. Bagaimana sudut pandang yang netral lah? Ya begini, saya profesional aja. Kita itu belum pernah punya pengalaman membangun kota pemerintah dari nol. Sehingga? Kita growth city lah. Kota itu tumbuh kembang hanya mengikuti dinamika masyarakat. Bisa nggak kita membuat kota mulai dari awal? Jadi KPI-nya, standarnya bisa kita tetapkan. Tujuannya quality of life-nya bagus. Bisa kontribusi, punya konsep, punya gagasan. Dan memang orang ribut, duitnya besar. Harus diingat, yang membangun kota harus mengambil inisiatif untuk biaya infrastrukturnya. Infrastruktur dasar lah. Struktur ruang kotanya harus dari pemerintah. Iya. Sama juga dengan kota swasta kan. Iya, sama. Yang membangun pun harus mereka semua. Nah, ketika itu sudah terbentuk, barulah diundang para investor. Dan sekarang kan kita lihat sudut pandang kita sebenarnya. Apa yang menarik dari IKN itu? Ketika pemerintah memfasilitasi ruang untuk pelayanan publik dalam kota berbasis pelayanan pemerintah, swasta yang udah masuk coba lihat di situ. Apa yang paling menarik? Ada 4 rumah sakit. Rumah sakit besar semua. Adiwaluyo, Mayapada, Hermina, kemudian satu lagi rumah pemerintah. Kenapa rumah sakit? Rupanya satu hal yang tidak orang ketahui di Jakarta. Jakarta itu kekurangan pelayanan untuk penyakit-penyakit yang sekarang tertentu. Jantung, kanker, ngantri orang. Bahkan harus berobat sampai ke Singapura. Bahkan rumah sakit Darmais sendiri, dia tidak punya lahan itu, membangun di tempatnya sendiri. Rumah sakit Fatmawati di tempatnya sendiri, udah susah cari tempat. Pasien numpuk terus dari berbagai daerah dengan penyakit baru. Artinya apa?
ketika kota Jakarta tidak mampu memberikan pelayanan Di sana kesehatan, ada. pergilah orang ke Singapura atau ke Penang. Luar biasa, Tapi luar biasa. pertanyaannya, kenapa investor itu membangun rumah sakit di sana? Karena pertama lahannya sangat memadai, Luas, ya, luas. ya. Kedua ada konsep mengintegrasikan dengan vegetasinya, hutannya, hijaunya. Nah, pertanyaannya, kalau orang udah mau mati, apapun dicari kan? Iya. Dia akan cari rumah sakit Oh, iya, terbaik. iya. Pergi ke sana. Nah, kalau misalnya mohon maaf ya, tiba-tiba rumah sakit sana memberikan ruang bagi dokter-dokter dari luar, wow, Iya. bisnisnya berkembang. Ketika orang datang ke sana, hotel menarik kan, karena menunggu. Belum lagi kalau di sana dia bangun standar yang boleh, Internasional. universitas yang boleh dibangun di sana untuk adalah dalam kategori 10 universitas terbesar dunia. Iya. Dan kelihatannya udah ke sana. Udah ke sana. Udah. Jadi kota dengan standar yang memang global. Jadi kan kita tidak bisa mungkin bangun di sini ala Amerika, ala Jepang, masa ala kadarnya? Iya. Kota-kota kita ini ala kadarnya. Sekedar jadi. Kadang-kadang merencanakan udah nggak jadi, pembiayaannya mahal. Iya. Jembatan yang nggak benar, gedung yang nggak benar, jalan yang nggak benar. Ujungnya apa? Biaya pemeliharaannya terlalu tinggi. Mohon maaf, unsur korupsinya besar ya kan? Nah, bagaimana sebetulnya kota itu tidak sekedar ala kadarnya membangun. Inilah yang dibuktikan di IKN nanti ya. Nah, itu tadi dibuktikan dengan mengatur komposisi jumlah penduduknya. Ya, saya dengar-dengar jadi 2 juta dia dalam 2045. 2041,9 2 juta. Nah, pertanyaannya yang menarik adalah, bisa nggak IKN itu seperti Singapura? Atau seperti Bali? Penduduk Singapura 5-6 juta, tapi bisa mendatangkan 20-30 juta orang. Ya, turis. Dia turis kan, bisa nggak IKN yang penduduknya 2 juta bisa mendatangkan puluhan juta orang? Saya dengar dari sekretarisnya, saya wawancara di sini, katanya dia pengembangan Tri-Cities. Iya, antara Balikpapan, Samarinda sama itu. Apa itu yang membuat sinergi itu sehingga menjadi lebih? Pertama begini, kita tidak mungkin membangun industri itu di IKN. Yang layak itu di Balikpapan. Ada Karyango, ada pelabuhan, ada bandarnya. Itulah. Jadi sama dengan di kita ini. Kenapa misalnya BSD bisa berjaya di situ, kemudian Alam Sura bisa bagus, karena kelilingannya itu industri. Jadi pekerja-pekerja industri kan high level tuh. Gajinya, income-nya, bisa membeli rumah dengan layak. Nah, bagaimana nanti kawasan Balikpapan misalnya dengan kawasan sekitarnya itu menjadi hub bagi sistem apalah dengan teknologi, industri dan sebagainya, pusat pelayanan. Nah, jadi di kawasan Balikpapan, Karyango dan ada beberapa itu menjadi hub untuk pengembangan jenis industri, kawasan dan sebagainya, pengembangan destinasi wisata. Kemudian mengembangkan simpul-simpul layanan yang saling melengkapi antara Samarinda, Balikpapan dengan IKN-nya. Nah, misalnya contoh, IKN itu tidak punya input dari sayur mayur. Bisa nggak kota-kota di wilayah dari Sulawesi Selatan mensuplai ke sana? Pastilah. Pasti kan. Surabaya mensuplai kebutuhan lainnya ke sana. Jadi artinya mereka-mereka yang tinggal di IKN nanti kan pada kelompok menengah ke atasnya, anggota DPR, menteri, dan semuanya ya kan. Otomatis mereka juga butuh input yang cukup baik. Nah, yang kita kembangkan kawasan-kawasan sekitarnya. Dan misalnya lagi contoh maaf, misalnya pelayanan kesehatan. Saudara-saudara kita yang dari Papua yang harus terbang 6 jam ke Jakarta, bisa lebih pendek ke situ. Pelayanan-pelayanan kawasan sekitarnya. Belum lagi misalnya kita melihat di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, muncul industri nikel dan sebagainya dengan kawasan-kawasan industri baru. Nah, pengembangan ini, nah itu yang harusnya dibaca. Karena terus terang aja, kalau apa-apa di Jawa lagi, cukup berat kan. Artinya kita juga mendorong adanya Indonesia sentris yang bisa lebih terbuka. Jadi masalah sekarang itu bukan persoalan berapa biayanya. Justru yang harus kita hargai adalah kekuatan dari anak-anak muda sekarang ini. Yang bekerja di IKN itu anak-anak kita. Insinyurnya, tukangnya, engineer-nya bekerja berpacu dengan waktu. Itu nggak bisa kita bayangkan loh. Bekerja, bersinergi, membangun dalam sesuatu waktu tertentu dengan tekanan yang luar biasa dan harus mampu mewujudkannya. Itu kan semua badan usaha kita. Padahal yang dibangun IKN itu bukan membangun kota, tapi membangun laboratorium untuk membangun, menciptakan para arsitek baru, ahli sipil baru, perencana kota, landscape baru, ahli lingkungan dan sebagainya. Justru di situ menjadi laboratorium.
Oh. Saya juga bayangkan namanya Putrajaya pun masa kepemimpinan Mahathir itu kan juga digugat juga antara maju mundur. Tapi sekali lagi saya mengatakan apapun yang terjadi, kasihlah bangsa ini tantangan. Iya, iya. Agak beda memang di sana. Kalau di Putra itu memang memanfaatkan jarak. Jadi itu yang jadi ambigu jadi orang yang tinggal di sana. Kalau ini kan enggak. Jadi benar-benar satu epicentrum baru dengan visi baru dan segala sesuatu yang baru. Yang baru itu satu lagi yang menarik adalah reformasi cara bekerja yang mempengaruhi desain bangunannya. Oh, apa tuh contoh? Pertama begini, kita kerja sekarang ini organisasinya ada sekian strukturnya. Nanti ruangannya berdasarkan jumlah organisasinya. Misalnya bagian A, berapa stafnya sekian. Bangunan ada sekat-sekat. Apa yang terjadi dengan itu? Energinya yang terlalu boros. Perlu furniture yang banyak. Perlu ruang sekat. Nah, di gedung Menko yang baru itu, yang mungkin punya ruangan itu hanya 5. Menteri sama 4 dirjennya. Yang lainnya open. Jadi orang di sana itu co-working. Jadi orang di sana itu bawa laptop tanpa ada lemari untuk file. Tanpa perlu itu. Jadi orang bergantian. Dan yang menarik adalah ketika dengan pola reformasi itu ketahuan siapa yang males, siapa yang tidur. Iya, karena terbuka. Saya pernah bawa mahasiswa saya ke Malaysia, ke satu universitas, saya lihat semuanya kaca. Jadi kelihatan yang tidur, yang males, yang apa. Jadi reformasi bekerja. Bisa bekerja di dalam, bisa bekerja di luar. Jadi di sana tuh reformasi bekerja itu di birokrasinya, kecuali di sektor pertahanan keamanan. Itu nggak bisa di negara yang itu kan. Nah, jadi itulah cara kerja yang berubah. Efisiensi dari gedungnya. Gedungnya kan harus yang smart building, yang energinya betul, saving, itu udah standarnya harus dibuat. Hijau semua, green. Gitu tadi. Jadi visi baru kita adalah energi yang terbarukan, menggunakan solar cell, menggunakan itu sudah banyak investor yang masuk dari Singapura untuk membangun solar. Nah, itulah merubah kota itu. Jadi membangun 40 kota itu bukan fisiknya, tapi struktur kota itu yang membangun manusianya. Jadi untuk apa membangun kota kalau yang datang ya masih itu lagi levelnya tidak berubah gitu kan. Jadi sebenarnya kekurangan pengertian terhadap apa sebenarnya IKN itu yang kurang ditangkap sebenarnya menurut saya. Yang pertama selalu ditanya biayanya. Itu kan terlalu ini ya kan. Apapun perlu investasi untuk membangun sesuatu. Enggak, tapi kalau biayanya kan cuma 20% dari kan orang APBD, APBN kan. Kedua itu misalnya seolah mengcompare kan daripada satu kota 40 kota, daripada kan orang mengcompare kita bisa pakai ini. Sebetulnya dana itu kan hanya sekitar 2%. Dana kesejahteraan lain ada sebetulnya, kan. Cuman bagaimana dari 20% ini 80% yang lain itu akan masuk. Cuman bagaimana konsep gagasan membuat yang 80 itu mau masuk. datang. Memang itu tantangannya. Jadi jangan diremehkan itu. Jangan diremehkan. Cari sekarang dari seluruh wali kota yang ada di kita tuh siapa berani bilang di tempat saya 60% saya cari investor mau datang. Nggak ada. Belum ada yang berani membuat kota yang seperti itu. Itu semua bantuan dari banyak stimulus dari pusat. Dari pusat. Jadi justru yang menarik itu adalah membangun inovasi-inovasi baru di daerah itu sehingga membuat orang merasa nyaman untuk berkembang karena bukan apa-apa. Inisiatif yang bagus berimpact kepada kesejahteraan. Itu tadi. Makanya cocok Kang Yayat tadi mengatakan laboratorium. Nah, jadi itu uji coba dengan apa yang dimiliki Indonesia, ya kan? Karena itu akan menjadi kota global yang bisa mendatangkan berbagai resources dari luar kan, yang belum ada di luar, tapi dihadirkan di Indonesia. Kira-kira kan gitu ya? Kita malu lah ya kan. Misalnya kita saya mengatakan Cina kekuatan terbesar pada keberhasilan infrastrukturnya. Gunung, lautan, terabas semua. Tidak ada jadi transportasi. Jadi transportasi ya kan. Massal. Itu justru kekuatan terbesar karena keunggulan di transportasi. Kesulitan itu bisa diatasi. Kita jangan orang yang andilau terus lah antara dilema dan kegalauan ya kan. Nggak berani maju. Karena kita tuh ada satu jalan yang paling capek itu adalah jalan di tempat. Terlalu banyak debatnya, begitu banyak Jadi maksudnya setiap mengatasi satu masalah akan selesai dapat. Jadi
semakin banyak masalah, semakin menguatkan pundak bangsa Indonesia ini untuk semakin kuat. Jadi masa dikasih tahu ribut lagi. Jadi istilahnya mental itulah. Jadi membangun kota itu bukan pada persoalan fisik, infrastruktur fisiknya, tapi pada infrastruktur mental. Manusianya, ya. Mentalnya itu. Mentalnya itu. Jadi orang-orang yang tangguh, yang kuat gitu kan. Jadi harus ada dong sekolah wali kota harusnya ya? Ada. Ada dulu program yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri atau Bappenas, memilih wali-wali kota terbaik itu, dikirim ke Amerika, dididik, dibesarkan, dimatangkan. Cuman balik ke Indonesia berhadapan dengan DPRD-nya. Jadi kita pembahasan anggaran kan nanti, aduh, repot lagi. Nah, menyamakan visi itu. Jadi menurut saya yang paling menarik adalah saya belajar dari Bayuwangi sekali lagi. Cara menyamakan visi pimpinan dengan bawahan itu adalah begini. Orang-orang yang punya pengalaman di luar, orang yang berhasil, orang yang sukses, itu diundang untuk makan. Semua aparat pemerintah daerah dari level kecamatan, kelurahan itu diundang juga makan, dengerin apa inovasi yang diberikan oleh mereka. Jadi tiap hari ada gagasan-gagasan baru. Jadi bukan ngurus administratif aja, SPPD aja kan, surat perjalanan dinas aja. Kebanyakan di situ kan. Nah, ternyata gagasan-gagasan baru yang harus dibangun. Misalnya contoh ya, misalnya bagaimana mengajukan wisata, itu mengundang orang-orang ahli untuk di bidang entrepreneur, khususnya dibuat media, itu misalnya film-film pendek. Mereka seniman-seniman datang sana, terus mengajarkan kepada anak-anak desa, buat film pendek tentang ceritakan desaku. Dia membuat film-film pendek, dipotong, masukin ke YouTube. Cerita tentang desa dia, keunikan dia. Itu channelnya banyak. Dan mereka yang mulai tentang mall pelayanan publik itu kan. Jadi dengan kekuatan narasi, kekuatan publikasi, kekuatan media, semua didorong. Jadi orang-orang, anak-anak pun bisa bukan sekedar nonton YouTube, tapi bisa buat film. Dibuatlah kursus-kursus yang membuat mereka menjadi terbiasa untuk melayani orang lain gitu kan. Jadi nggak bagaimana kita membangun. Jadi bukan cerita-cerita yang cerita ini ya. Kira menurut saya itu membangun kota itu bukan sekedar membangun fisiknya, tapi juga membangun inovasi, membangun manusianya, dan yakin masa depan itu bisa kita raih dengan semangat bersama di dalam. Dan terakhir tadi bahwa pengalaman Kang Yayat di beberapa kota harusnya kalau ada universitas wali kota tadi, Bapak sebagai pengajar di situ langsung disebarin ke orang-orang yang baru mau jadi wali kota. Apakah wali kota yang sekarang juga bisa belajar kan? Saya posisi sekarang ini menjadi pendamping juga untuk beberapa wali kota ya. Tapi ada yang sukses, ada juga yang gagal. Kenapa gagal? Coba. Karena masalah interest dan persoalan politik. Biasa kan begitu kan, kalau misalnya terlalu masalah struktur lah struktur dan kultur di dalam. Kultur. Kalau yang terima itu biasanya sukses. Karena wali kotanya punya visi yang sama, mau turun ke bawah, mau terima gagasan, dan ketika mereka mampu meningkatkan, bantuan pun juga datang. Karena yang mau saya bantuan nanya, kira-kira kalau kasih bantu sukses atau tidak? Kan tidak mungkin yang ngasih bantuan dapat cerita sedih, cerita gagal. Mereka juga perlu success story, dan inilah yang kita tularkan ke kota-kota lain. Maka saya mengatakan membuat universitas wali untuk para pimpinan daerah itu bukan sekedar untuk mencari orangnya, tapi membangun semangatnya di dalam. Iya dong. Dan sebenarnya inisiatifnya harus dari pemerintah pusat, supaya jangan ada lagi salah pengertian membangun kota orang, kan? Seperti Jakarta, nggak perlu seperti Jakarta, tapi seperti kota itu aja yang diinginkan, kan? One product, one village, atau apapun inovasi Inovasi. Jadi yang punya inovatif pasti dia mendapatkan insentif.